Selamat sore, perkenalkan nama saya Agnesia Nova Krisantilaga. Dan dalam presentasi ini saya akan membahas penelitian saya mengenai analisis kasus pelecehan seksual di Panti Asuhan Tangerang dengan perspektif hukum dan sosial. Oke, yang pertama, mengapa sih alasan khusus saya memilih melakukan penelitian ini? Karena kasus pelecehan seksual pada anak di panti asuhan merupakan masalah yang cukup serius yang terus terjadi di Indonesia, terutama di Tangerang, Banten yang sedang saya teliti ini, di mana sejak hampir 20 tahun terakhir ada banyak laporan tentang kejadian serupa. Kondisi ini menunjukkan adanya celah dalam sistem perlindungan anak dan pengawasan terhadap lembaga sosial. Dan pastinya penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam penyebab dan dampak dari pelecehan seksual di panti asuhan, serta mencari solusi untuk perbaikan sistem pengawasan dan perlindungan korban. Dan di penelitian ini saya memiliki 3 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana mekanisme pengawasan pemerintahan terhadap panti asuhan dan peran masyarakat dalam mencegah kasus pelecehan seksual? Lalu, pertanyaan yang kedua, apa faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual di Panti Asuhan Tangerang selama hampir 20 tahun? Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana dampak pelecehan seksual terhadap korban dan langkah-langkah rehabilitasi yang dapat diambil? Dan menurut saya pertanyaan-pertanyaan ini sangat penting untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana sistem perlindungan anak dan pengawasan terhadap panti asuhan dapat diperbaiki. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai kerangka konsep dan kerangka hukum yang digunakan. Untuk menganalisis kasus ini, saya menggunakan 2 kerangka utama. Pertama, dalam aspek konsep, saya mengacu pada teori perlindungan anak dan keadilan sosial, di mana setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan pelecehan. Lalu yang kedua, dalam aspek hukum, saya merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga Peraturan Pemerintah tentang Pengawasan terhadap Lembaga Sosial dan Panti Asuhan. Melalui kerangka hukum ini, saya menganalisis bagaimana peraturan yang ada diterapkan dan apakah sudah cukup efektif yang telah dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat. Oke, selanjutnya saya akan membahas mengenai sumber data dan tempat pencarian data yang telah saya lakukan. Untuk mendalami topik ini, saya mencari data dari berbagai sumber. Pertama, saya mengakses perpustakaan universitas dan sumber literatur akademik seperti jurnal hukum dan sosial yang cukup relevan dengan penelitian yang saya lakukan. Selain itu, saya juga mengunjungi situs-situs web yang memiliki informasi terkait seperti Kompas yang membahas kebijakan terkait kasus pelecehan di panti asuhan dan mengenai kasus pelecehan seksual yang ada di Tangerang, Banten. Selain itu juga saya juga mencari sumber melalui konten-konten YouTube seperti konten YouTube Deddy Corbuzier. Di situ mempertemukan narasumber yang berkaitan dengan kasus pelecehan seksual tersebut. Selain itu juga saya juga menggunakan artikel-artikel terkait yang memberikan gambaran tentang masalah ini di tingkat sosial. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja sih poin-poin penting, temuan yang menarik yang sudah saya dapatkan dari penelitian yang sudah saya lakukan. Oke, menurut saya cukup banyak ya temuan-temuan yang saya temukan. Yang pertama itu, terdapat pengawasan yang lemah dari pemerintah terhadap panti asuhan. Banyak panti asuhan yang tidak memiliki mekanisme pengawasan yang memadai yang memungkinkan terjadinya pelecehan seksual seperti yang ada di Tangerang. Lalu yang kedua, faktor sosial seperti minimnya pelatihan untuk pengasuh panti dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak. Lalu yang ketiga, dampak dari pelecehan seksual sangat besar bagi korban, baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Ini menciptakan trauma jangka panjang yang sangat mempengaruhi perkembangan anak. Dan yang terakhir, langkah rehabilitasi yang bisa diambil antara lain pemberian dukungan psikologis dan sosial bagi korban, serta memperbaiki sistem pengawasan di panti asuhan. Oke, secara keseluruhan penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan lebih dalam mengenai pentingnya pengawasan yang lebih ketat terhadap panti asuhan, serta langkah-langkah yang konkret untuk mencegah pelecehan seksual.
Lalu penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perbaikan sistem perlindungan anak di Indonesia dan membantu pemerintah serta masyarakat lebih peka terhadap masalah ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai penelitian yang sudah saya lakukan. Terima kasih.